Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Dika 337. Pernahkah kalian mengalami kejadian-kejadian mistis saat kalian berada di tempat yang baru dan lingkungan yang baru? Pastinya jawabannya ya atau tidak. Dan mungkin juga di antara kalian ada yang percaya dan ada juga yang tidak mempercayai tentang keberadaan mereka. Ya, karena dengan alasan tidak pernah melihatnya. Ya, itu wajar. Tapi tidak sedikit juga orang yang mempercayai bahwa mereka benar-benar ada. Dan kali ini aku akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang pernah dialami oleh temanku saat ia berkunjung ke tempat kosan temannya. Sebut saja temanku ini Doni dan Irfan. Sore itu, Doni berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor yang dia punya. Dia pergi ke tempat kosan baru Irfan berada. Menurut Doni, lokasi kosan Irfan lumayan agak jauh dari rumah Doni. Tapi, karena Doni telah janjian dengan Irfan untuk menginap dan menonton siaran bola bersama, Doni pun bergegas pergi menuju kosan temannya itu. Di sepanjang jalan, Doni sebenarnya sudah memiliki perasaan yang tidak enak. Tapi, karena sudah terlanjur keluar rumah, jadi dia tetap melanjutkan perjalanannya itu. Sesampainya di kosan Irfan, Doni langsung mengetuk pintu kosan Irfan. Tak lama kemudian, Irfan membukakan pintu untuk Doni. Doni pun masuk ke dalam kosan Irfan, dan Doni melihat bahwa sahabatnya Irfan sudah menyiapkan makanan kecil untuk menemani mereka saat menonton siaran bola nanti. Doni pun tersenyum melihat bahwa sahabatnya sangat pengertian. Tak lama kemudian, acara yang ditunggu pun akhirnya mulai. Mereka pun duduk bersama dan menikmati siaran bola di TV. Lalu, di saat Doni dan Irfan sedang asik menikmati siaran bola tersebut, tiba-tiba Doni merasa bahwa dia sedang diawasi oleh seseorang. Lalu, Doni mencoba untuk melihat ke sekelilingnya dan didapatinya sesuatu di jendela yang sedang menatapnya dengan mata yang berwarna merah menyala dan muka yang teramat mengerikan. Dan itu adalah sebuah pocong. Ya, sesosok pocong itu sedang menatapku ke arahnya. Sontak, Doni pun langsung berteriak. Dengar temannya yang berteriak, ia pun bertanya, ada apa? Lalu Doni pun memberi isyarat kepada Irfan bahwa ada sesuatu di belakangnya yang sedang menatap Irfan. Ia menoleh dan didapatinya oleh Irfan ternyata pocong. Tapi Irfan tidak berteriak seperti Doni. Malah Irfan mencoba untuk menenangkan Doni agar tidak terlalu takut. Irfan pun menyuruh Doni untuk berdoa agar Doni lebih tenang. Kemudian Irfan mencoba untuk berkomunikasi dengan pocong tersebut agar tidak mengganggu temannya. Ya, memang si Irfan itu memang punya indera keenam, tutur Doni, yang bisa melihat hal-hal gaib, kata Doni. Tampaknya penghuni kamar Irfan tak suka dengan kehadiran Doni di sana. Setelah pocong itu tidak ada, Doni pun mulai tenang. Mereka kembali melanjutkan acara TV tadi, tapi tetap saja masih membuat Doni agak was-was. Tapi karena Doni percaya perkataan Irfan bahwa pocong tersebut sudah pergi dan gak mau mengganggu, jadi Doni pun percaya. Tapi tanpa disangka-sangka, Doni kembali mencium aroma bau amis. Doni langsung bertanya pada Irfan. Doni bilang, lu cium bau aneh gak sih, Pan? Irfan bilang, aneh. Enggak tuh, tutur Irfan. Mendengar jawaban Irfan, Doni pun berpikir mungkin itu perasaannya saja. Tapi bau amis pun mulai sangat menyengat dan kini mereka berdua mencium bau itu. Lalu mereka berdua mulai mencari tahu asal bau tadi. Dan ditengoklah ke sebelah arah Irfan oleh Doni. Terlihat cairan berwarna merah yang menetes dari atas dari sebelah Irfan. Dan semakin diperhatikan, tetesan warna merah itu seperti darah dan itu semakin banyak yang menetes. Lalu Doni pun berteriak, bro, itu lihat di samping lu, kata Doni. Dan Irfan pun menengok ke sebelahnya dan dilihatlah cairan berwarna merah seperti darah oleh Irfan. Dan dia pun terdiam, melongo seperti tak percaya apa yang dilihat. Tak pikir panjang, Doni menarik Irfan untuk keluar dari kamar kosannya. Dan mereka berdua berlari ke arah pintu, mencoba untuk keluar dari kosannya Irfan. Namun hal yang gak diduga pun terjadi tiba-tiba. Kosan tersebut terkunci dan gak bisa dibuka sama sekali. Di tengah ketakutan yang melanda Doni, di saat itu dia mendengar suara aneh yang berasal dari dalam lemari. Ya, suara sebuah tukan dan tawa yang bergema dari dalam lemari tersebut yang membuat Doni semakin ketakutan. Irfan pun mencoba untuk menenangkan Doni kembali, tapi Irfan tak berhasil. Doni yang sudah ketakutan setengah mati, dia pun akhirnya pingsan. Keesokan harinya, Doni pun tersadar dan dilihatnya banyak orang yang menatap ke arahnya.
Antara lain teman-teman kosan Irfan dan pemilik kosan juga Irfan yang menengok ke arah Doni. Mereka menjelaskan bahwa semalam mereka mendengar teriakan dari kamar Irfan dan mereka pun berlari ke arah teriakan karena penasaran. Tetapi saat mereka masuk kamar Irfan, tak ada jawaban. Juga pintu kamar tersebut terkunci yang membuat mereka semakin penasaran dengan teriakan yang keluar. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendobrak pintu kamar Irfan. Dan setelah pintu didobrak, didapatinya aku yang sudah tak sadarkan diri dengan Irfan. Dan sejak saat itu pula, Irfan memutuskan untuk pindah kamar kosan karena dia pun sebenarnya tidak kuat tinggal di kamar kosannya karena mungkin keseringan diganggu oleh makhluk-makhluk di kamar kosan itu. Oke, untuk saat ini sampai di situ. Jangan lupa untuk subscribe.